Ya, halo, ketemu lagi dengan saya di Cah Anteng Channel. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang apa yang disebut dengan guru sejati atau sejatinya guru. Dan pada video kali ini, saya akan membahas kedua-duanya, yaitu guru sejati yang kelihatan, yang sudah kita lihat sehari-hari, dan yang kedua guru sejati yang tidak kelihatan tapi sudah bersama kita sehari-hari. Sekarang bahwa langgan jagat bator wasani jagat ono sejojo tu momo jositu aku ngadek selane padang jilang biar koya dunia yawan padang jilang ono sejo kabeh Baiklah, panas malam ini. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita. Apa itu yang disebut sebagai guru sejati yang kelihatan atau yang terlihat? Yang pertama-tama adalah kedua orang tua kita. Itu adalah guru sejati yang terlihat dan guru sejati yang patut kita gugu. Sebelum kita membahas guru sejati atau sejatinya guru, kita harus tahu dulu apa itu guru. Guru ialah yang patut kita gugu dan kita tiru. Seperti itu kurang lebihnya. Sejati adalah asli atau kebenaran. Maksudnya guru sejati adalah yang patut kita gugu dan kita tiru, yang benar dan yang positif, bukan yang jeleknya. Dan kedua orang tua kita patut kita gugu dan kita tiru. Karena apa? Kedua orang tua kita selalu memberi kita, selalu memberi kebahagiaan, selalu memberi kekurangan yang kita butuhkan. Dan seorang orang tua atau kedua orang tua kita, dia itu tidak peduli apapun tentang diri kita. Yang dia pedulikan adalah memberi kasih sayang, memberi kebutuhan kita, memberi makan, memberi pendidikan atau kepandaian. Dan tidak ada seorang orang tua yang menginginkan anaknya sengsara, itu tidak ada. Kebanyakan orang tua selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, walaupun dirinya sendiri kadang-kadang tidak dipedulikan dia bahagia atau tidak. Tapi kedua orang tua kita selalu memberi yang terbaik buat kita. Maka dari itu, itulah yang patut kita gugu dan kita tiru. Dan yang kedua, ini yang masih guru sejati yang kelihatan. Yang kedua adalah matahari dan rembulan. Kenapa bisa matahari dan rembulan? Karena matahari selalu menyinari bumi. Dia tidak peduli kita berterima kasih, kita mempedulikan dia atau tidak, tapi dia akan selalu menyinari bumi, selalu memberi energi penerangan, dan selalu memberikan cahaya pada siang hari dan sore hari. Pada waktunya dia juga akan tenggelam. Nggak ada matahari bandel seperti kita, bandel. Nggak ada. Matahari kalau pagi muncul, sore tenggelam, itu memang tugas matahari. Dan nggak pernah matahari itu mengeluh atau mempedulikan apapun, marah atau apa, nggak ada. Makanya matahari juga bisa kita jadikan sebagai guru sejati.
seperti itu. Rembulan selalu menyinari kita di waktu malam, selalu memberi penerangan, memberi cahaya di waktu malam. Maka dari itu rembulan pun tidak peduli dibalas, dikasih apapun, dia tidak mau. Karena apa? Itu sudah menjadi tanggung jawab atau tugasnya rembulan dan matahari. Maka dari itu, itulah yang saya sebut sebagai guru sejati yang kelihatan. Tidak ada pamrih, tidak ada apapun. Dihormati silahkan, tidak silahkan. Yang penting dia selalu menyinari di waktu kita kegelapan. Kalau kita bisa seperti matahari dan rembulan, itu bagus. Lebih bagus lagi kalau kita benar-benar bisa seperti dia, ikhlas memberi cahaya, ikhlas memberi energi, dan ikhlas memberikan semuanya yang dia bisa tanpa minta kembalian atau minta apapun dari kita. Dia tidak pernah minta apapun. Yang penting dia menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, walaupun kadang mendung, kadang apa, dia tidak peduli, dia tetap menjalankan tugasnya. Maka itulah dia bisa kita sebut atau kita gunakan sebagai guru sejati yang kelihatan. Rokok biar pikirannya lancar. Dan yang ketiga, ini masih yang kelihatan, guru sejati yang kelihatan, yaitu seperti pepohonan dan tanam-tanaman. Itu juga bisa kita jadikan guru sejati. Kenapa? Karena begini, bila kita menanam pohon, misalkan kita anggap saja pohon mangga, ada banyak pohon lain, tapi sebagai perumpamaan kita anggap pohon mangga kita tanam, kita rawat, kita kasih pupuk, kita kasih air secukupnya. Pasti pohon mangga nanti setelah tumbuh dah besar, dia akan memberikan buah-buah yang banyak, buah-buah yang lebat. Karena apa? Karena pohon mangga nggak pernah korupsi atau menipu siapapun yang merawatnya, siapapun yang memberinya makanan, pupuk atau segalanya. Dia tidak pernah korupsi. Makanya sewaktu dia sudah berbuah, ya berbuah saja. Buah lebat ya kalau kita rawat bagus, dia akan memberikan yang lebih bagus. Dan dari mana kita bisa menjadikan dia sebagai guru sejati? Begini, yang sederhana saja, nggak usah bertele-tele. Misalkan kita kasih apa yang dia butuhkan, dia akan memberi lebih daripada yang kita kasih. Maka dari itu dibuat sebagai panutan hidup kita. Seperti juga seperti tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran, kalau kita rawat dengan baik, dia akan memberikan lebih daripada apa yang kita berikan. Jadi kesimpulannya seperti ini, apabila kita dikasih orang, maka kalau kita mempunyai rezeki lebih atau mempunyai kelebihan lah, misalnya rezeki apalah lebih, kita kasihkan kepada orang yang memberikan apapun pada kita, maka kita bisa mengasihi lebih dari itu dengan ikhlas. Baiklah, dengan kata ikhlas, sebenarnya panjang kata ikhlas. Kata ikhlas kita bahas di video lainnya lah. Masih banyak video-video nanti yang mau saya bikin agar kita bisa sama-sama belajar tentang hidup ini, atau tentang ilmu Jawa lah ini. Banyak orang mengatakan ini sebagai ilmu Jawa. Dan begitulah yang disebut sebagai guru sejati yang kelihatan. Dan bukan sejatinya guru, itu masih guru sejati yang kelihatan, itu menurut saya. Dan ini yang kedua, guru
guru jati yang tidak kelihatan. Nah, inilah baru pokok hal yang terpenting. Guru jati yang tidak kelihatan itu siapa dan apa. Jangan lupa sambil ngerokok, karena kalau nggak rokok ngantuk. Ini udah malam jam berapa ini? Jam malam bang. Karena kalau siang sibuk ngarit. Baik, kita teruskan pembahasan tentang guru jati yang tidak kelihatan. Guru jati yang tidak kelihatan adalah guru jati yang ada di hati, yang disebut sebagai hati nurani. Itulah guru jati yang sebenarnya, guru jati dan sejatinya guru yang patut kita gugu, kita tiru, dan kita dengarkan dan kita ikuti kata-katanya atau bisikannya. Begini, kenapa saya bisa mengatakan bahwa guru sejati yang sebenarnya atau sejatinya guru itu ada di hati nurani? Karena hati nurani sebenarnya adalah bisikan dari Sang Pencipta. Makanya kata-kata hati nurani selalu benar, tidak pernah salah. Hati nurani bila salah dia akan mengatakan salah, kalau benar dia selalu mengatakan benar. Misalkan kita berbohong pada orang, hati nurani tahu kalau kita berbohong, tapi kita tidak pernah mendengarkan kata-kata itu. Karena apa? Karena kita sering menutupi hal-hal bodoh tentang kita atau hal-hal jelek tentang kita, agar kita selalu terlihat baik, terlihat bagus, terlihat sopan, terlihat pokoknya menutupi kejelekan kita. Makanya mulut kita sering berbohong, pikiran kita juga sering berbohong, tapi hati nurani tidak pernah berbohong. Karena apa? Karena hati nurani adalah penjaga jiwa kita, penjaga roh kita, agar kita senantiasa melakukan kebenaran, kebaikan, kebajikan. Bila kita selalu mendengarkan kata-kata hati nurani atau bisikan-bisikan hati nurani, maka sebenarnya itulah yang benar. Banyak orang yang kadang bingung, ada juga yang mencari-cari siapa sebenarnya guru jati. Sebenarnya guru jati yang kelihatan ya alam semesta, dan guru jati yang tidak kelihatan adalah hati nurani. Hati nurani selalu menjaga jiwa kita. Agar kenapa? Maksud hati nurani menjaga jiwa kita agar kita itu tidak pernah kekurangan apapun, tidak pernah memikirkan hal-hal yang tidak penting, dan tidak mencari kesenangan-kesenangan yang akhirnya hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Dan hati nurani selalu menjaga agar kita tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Tapi karena kebanyakan kita ini egois, kita ini banyak hal untuk menutupi kebohongan-kebohongan atau menutupi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan agar kita bisa mengikuti hati nurani, sebenarnya ya kalau kita tahu ya bisa saja, agar kita selalu mengikuti kehendak hati nurani, bisikan hati nurani. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah mengendalikan sedulur papat kalimu panjang. Dan bagaimana cara mengendalikan sedulur papat kalimu panjang? Caranya adalah setiap kita ingin melakukan kesalahan,
atau setiap kita melakukan keinginan, misalnya seperti keinginan untuk memiliki hal-hal yang bagus, hal-hal yang mewah, hal-hal yang lebih dan lebih daripada yang dimiliki orang lain, kita kendalikan. Seperti kegunaan atau seperti kepentingan. Misalkan begini, ada teman kita beli motor, akhirnya kita juga menginginkan motor itu. Dalam pikiran kita, kapan saya bisa beli motor itu ya, kita berpikir gunanya. Kalau kita sudah punya motor dan teman kita beli motor yang bagus atau beli mobil yang bagus, tapi kita tidak mampu untuk membelinya, ya, berusaha. Kalau kita memang ingin, kita usahakan, tapi jangan dipaksakan, begitu, agar kita bisa mengendalikan pelan-pelan kita bisa mengendalikan keinginan kita dan bisa mengendalikan. Caranya juga mudah kalau kita selalu berlatih mengendalikan keinginan kita. Dan yang kedua, kendalikan juga, yaitu amarah atau nafsu angkara murka. Karena nafsu angkara murka kalau kita turuti, ya, namanya juga sudah nafsu angkara murka, pasti akan menghancurkan semuanya dan juga akan menghancurkan diri kita sendiri. Bila kita sudah bisa mengendalikan, sedulur papat, percayalah, sebenarnya Anda sudah mengikuti guru sejati atau bisikan guru sejati atau sejatinya guru. Dan untuk bertemu dengan, nah, kemarin ada yang tanya soal guru sejati, bagaimana kita bertemu guru sejati, atau bagaimana caranya kita bisa bicara dengan guru sejati. Sebenarnya guru sejati setiap hari sudah membisikkan, sudah memberi kita pelajaran-pelajaran yang penting, tapi pelajaran yang positif, karena guru sejati tidak pernah memberikan pelajaran yang salah, tapi dia selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang berguna, bermanfaat dan benar. Karena sejati artinya adalah kebenaran. Itu menurut saya guru sejati itu adalah alam semesta, kedua orang tua kita. Itu menurut saya. Dan sejatinya guru adalah hati nurani kita sendiri. Tapi kalau ingin bagaimana caranya kita bertemu guru sejati atau ingin bertemu sejatinya guru, agar kita bisa berhadapan dengan dia, bisa kita bertatap muka dengan dia, sebenarnya dia hanya gimana? Contohnya begini, kita percaya dan kita yakin bahwa guru sejati itu adalah saudara kita yang mirip dengan kita, wajahnya, mukanya, bicaranya. Maka suatu hari nanti bila kita ingin bertemu guru sejati kita, maka dia akan muncul seperti apa yang kita pikirkan. Bila kita memikirkan bahwa guru sejati itu adalah sosoknya seperti apa ya, berpakaian putih-putih, berwibawa, maka guru sejati kita akan menemui kita dengan wujud seperti itu. Karena menurut saya guru sejati itu hanyalah mindset atau pikiran kita sendiri yang kita program berhari-hari, yang kita yakini, kita percaya bahwa guru sejati kita adalah saudara kita sendiri, sedulur kita sendiri, maka wajahnya pun mirip dengan kita, bicaranya juga sama seperti kita, semuanya mirip, semuanya sama, dan kita bisa bertemu dengan dia kalau kita
tapi kalau saya bahas di video ini nanti kepanjangan, malah bikin bosen nontonnya. Ini aja udah kepanjangan, udah bosen nontonnya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang paham, atau penjelasan saya yang salah, atau penjelasan saya yang kurang bisa dipahami. Dan pesan-pesan saya, tetaplah belajar agar kita bisa menjadi lebih pintar, dan selalulah belajar dan tetaplah belajar agar kita mempunyai pengalaman yang luas dan pengetahuan yang lebar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.